Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk, silakan duduk. Perkenalkan, nama saya Bidan Bella Safitri yang bertugas pada siang hari ini dengan Ibu siapa? Ini Bu Delia. Ibu Adelia. Usianya berapa ya Bu? 20 tahun. 20 tahun. Di channel buku sini ada apa? Ingin mengetahui tentang CSR. Kanker serviks. Baiklah, sebelum saya menjelaskan tentang kanker serviks, izinnya saya untuk menutup sampiran terlebih dahulu untuk menjaga privasi Ibu ya Bu. Iya. Menutup sampiran. Sebelumnya apakah Ibu mempunyai keluhan? Keluhan. Hmm. Itu apa ya Ibu? Rasanya nyeri pada kakinya. Pada vagina. Baiklah. Kemudian saya menjelaskan tujuan dari kanker serviks ini ya Bu. Tujuannya agar Ibu dapat mengetahui apa itu kanker serviks dan Ibu dapat mengetahui tanda gejala serta cara pencegahan dan penanganannya ya Bu. Baiklah, sebelum saya menjelaskan, sebelumnya apakah Ibu pernah mendengar apa itu kanker serviks? Belum pernah mendengar ya Bu. Baiklah, jika belum pernah mendengar, saya akan menjelaskan secara detail apa itu kanker serviks ya Bu. Di sini ada lembar balik, Ibu bisa melihat ya Bu. Saya akan menjelaskan pengertian dari kanker serviks terlebih dahulu. Kanker serviks atau tumor ganas primer ini karena adanya metaplasia jaringan epitel yang terjadi pada serviks atau leher rahim adalah pintu masuknya ke arah rahim yang terletak pada uterus dan vagina. Kemudian ada penyebab dari kanker serviks ya Bu. Penyebabnya yaitu adanya HPV atau human papillomavirus. Kemudian ada faktor resiko dari kanker serviks ini. Faktor resikonya terdiri dari seseorang yang telah melakukan hubungan seksual pada usia dini, kemudian melakukan hubungan seksualnya itu dengan multi partner, kemudian banyak anak, kemudian merokok, serta sosial ekonomi yang rendah, bahkan penyakit menular seksual ya Bu. Kemudian ada klasifikasi dari kanker serviks ini terdiri dari stadium 0 ini yaitu karsinoma in situ atau awal mulanya infeksi HPV ya Bu. Kemudian pada stadium 1 ini tumornya menyebar ke dalam serviks dengan kedalaman invasif 5-7 cm dengan luas lukanya itu kurang lebih 4 cm. Kemudian stadium 2 tumor ini menyebar ke luar serviks tetapi tidak sampai ke dinding panggul atau sepertiga bawah vagina ya Bu. Kemudian stadium 3 tumor ini menyebar ke dinding panggul atau sepertiga bagian bawah vagina yang dapat menyebabkan adanya hidronefrosis ya Bu. Kemudian stadium 4 ini tumor menyebar luas ke dinding panggul atau sepertiga bawah vagina sampai ke rektum, bahkan sampai ke luas ya Bu penyebarannya. Kemudian selanjutnya ada tanda gejala dari kanker serviks ya Bu. Tanda gejalanya itu yang pertama, pada saat prakanker belum terjadinya atau munculnya gejala ya Bu. Kemudian pada saat gejala itu muncul, kanker invasif yaitu perdarahan pada saat melakukan hubungan seksual, kemudian keputihan abnormal, kemudian nyeri pada pinggang dan perut bagian bawah, kemudian adanya oliguria sampai ke anuria, kemudian adanya udem tungkai atau kaki ya Bu. Kemudian ada diagnosis dari kanker serviks ini yaitu pada deteksi dini dilakukan pap smear dan IVA test atau infeksi visual asetat. Kemudian pada pemeriksaan klinisnya yaitu dengan pengambilan sel serviks, kemudian USG, CT scan dan MRI ya Bu. Kemudian ada komplikasi. Akan menjelaskan komplikasi dari kanker serviks ya Bu. Komplikasinya ini pada saat stadium lanjut akan penyebaran tumornya ini akan menyebar ke ujung saraf, otot dan tulang. Bahkan ini menimbulkan rasa nyeri yang luar biasa ya Bu. Kemudian adanya perdarahan berlebih, bahkan pada saat BAK akan keluar darah ya Bu. Kemudian dapat terjadinya gagal ginjal dan bahkan sampai ke kematian ya Bu. Kemudian selanjutnya ada akibat dari pengobatan kanker ya Bu. Yang pertama menopause dini, kemudian penyempitan vagina, kemudian adanya penumpukan cairan ya Bu. Kemudian selanjutnya ada
bagaimana sih cara pencegahan kanker serviks, yaitu dengan pola hidup sehat, makan makanan yang bergizi ya Bu, yang bergizi cukup, kemudian menjaga kebersihan diri, sanitasi lingkungan dan kebersihan air, kemudian tidak merokok, tidak melakukan hubungan seksual pada usia dini, serta setia pada pasangan ya Bu, kemudian melakukan pemeriksaan pap smear 2 tahun sekali, yang bagi orang yang aktif melakukan hubungan seksual, kemudian melakukan vaksin HPV ya Bu, bagi yang sudah pernah melakukan hubungan seksual. Kemudian ada cara penanganan kanker serviks pada stadium 0 ini bisa dilakukan operatif, histerektomi atau kemoterapi untuk mengecilkan tumor, bahkan untuk mencegah terjadinya penyebaran yang luas ya Bu. Kemudian pada stadium 2 kemoradiasi, radiasi dan kemoterapi. Kemudian pada stadium 3 adanya melakukan kemoradiasi, radiasi. Kemudian pada stadium 4 ada paliatif, kemudian kemoradiasi paliatif, radiasi dan paliatif ya Bu. Sudah selesai, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baiklah, untuk evaluasi saya ingin bertanya ya Bu, penyebab dari kanker serviks ini apa ya Bu? Itu yang pertama melakukan aktivitas seksual pada usia muda, kemudian merokok, kemudian sosial ekonomi yang rendah, kemudian penyakit menular seksual. Ya, itu faktor resikonya ya Bu, yang menyebabnya itu terjadinya HPV. Ya, human papillomavirus. Ibu sudah paham ya Bu, terima kasih atas kunjungannya. Bila ada apa-apa, Ibu langsung datang ke klinik saya ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum.